Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan bab 9 tentang indirect dan mutual holding, di mana ini merupakan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 di Politeknik Keuangan Negara STAN, sekaligus sebagai bahan untuk e-learning kalian. Terima kasih, mohon disimak. Di mana kita langsung saja tujuan dari pembelajaran ini supaya nantinya mahasiswa mampu menyusun laporan konsolidasi atau laporan gabungan untuk kepemilikan langsung, tidak langsung, dan mutual. Kita langsung saja masuk ke pengertian dan apa sih yang dimaksud dengan indirect holding itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, indirect holding merupakan kepemilikan tidak langsung. Yang dimaksud dengan kepemilikan tidak langsung apa sih? Di sini adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan lahan secara langsung. Dengan kata lain, kita ketika memiliki perusahaan, kita bisa memiliki perusahaan lain tersebut atau menambah investasi kita dari perusahaan lain tersebut, tapi tidak secara langsung kita menanamkan modal. Nah, itu yang disebut dengan indirect holding, di mana kepemilikan saham tidak langsung ini ada dua struktur indirect holding. Yang pertama adalah struktur indirect holding induk anak cucu atau dikenal dengan father, son, and grandson. Yang kedua adalah struktur afiliasi terkoneksi atau connecting affiliation. Nah, bagaimana sih sistemnya nantinya? Kita langsung masuk ke struktur induk anak dan cucu. Jadi di sini kalau kita menggunakan metode biaya dengan menggunakan struktur induk anak dan cucu, di mana induk perusahaan memiliki kendali atas anak perusahaan. Jadi induk memiliki kendali atas anak perusahaan dan anak memiliki kendali atas perusahaan lain atau kita sebut dengan cucu. Nah, dengan demikian secara tidak langsung induk mengendalikan atau menguasai perusahaan cucu. Nah, itu yang disebut dengan indirect holding berstruktur induk anak dan cucu. Nah, contohnya misalkan di sini kita lihat A memiliki saham B sebesar 80%. Jadi A memiliki saham B sebesar 80%. B ini asumsinya berarti adalah si anak perusahaan. B mempunyai saham C. Nah, C ini berarti adalah cucu perusahaan nantinya ya, 70%. Maka secara tidak langsung si A walaupun dia tidak menanamkan modal ke C atau memiliki saham di C, tapi dia tetap memiliki kepemilikan tidak langsung senilai 56% saham C yang didapat dari 80% karena dia memiliki saham C dan saham B, dan saham B memiliki saham C senilai 70%. Sehingga dapat disimpulkan A memiliki saham di C sebesar 56%. Kita lanjut. Oleh karena itu, laporan keuangan C harus masuk ke dalam laporan konsolidasi A. Jadi harus masuk ke dalam laporan konsolidasi si induk. Nah, dalam struktur ini yang dapat dilihat adalah apakah si A memiliki kendali atas B dan B mempunyai kendali atas C. Meskipun secara total nantinya kepemilikan A atas C secara tidak langsung kurang dari 50%. It is no problem ya. Langsung kita masuk nih, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya, coba kita lihat di sini. A mempunyai saham B tadi senilai 80% dan B mempunyai saham C. C ini adalah tadi si calon cucunya ya, senilai 60%. Maka secara tidak langsung A memiliki si cucu, si C adalah 48%. Meskipun kepemilikan secara tidak langsung A dan C kurang dari 50%, tetap laporan C harus masuk ke dalam laporan konsolidasi. Karena si A mengendalikan si B mengendalikan si C. Nah, ini konsepnya kayak gitu. Harus ada si A mengendalikan si B dan B mengendalikan si C. Walaupun kepemilikan secara tidak langsungnya si A kurang dari 50%. Cukup jelas ya. Nah, di sini dalam indirect holding bersusun induk anak dan cucu, nanti NCI atau non control interest atau kepemilikan non pengendali, anak secara tidak langsung berhak atas net income cucu atau pendapatan bersih si cucu, yaitu dengan cara sebesar presentase kepemilikan NCI. NCI itu tadi non controlling interest, kepemilikan non pengendali, dikalikan dengan kepemilikan anak terhadap cucu dikali dengan net income cucu. Itu teori tentang indirect holding. Jadi saya ulangi lagi, indirect holding dengan struktur father, son, and grandson, di mana si father ini benar-benar tidak ada pemilikan secara langsung atau menanamkan saham secara langsung kepada perusahaan C, tapi saham
cucu, tapi didapatkan melalui si anaknya karena anaknya memiliki pengendalian di saham cucu. Mungkin itu saja materi untuk teori tentang indirect holding dengan struktur father, son, and grandson. Nanti di materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal bagaimana cara menggabungkan laporan konsolidasi perusahaan tadi indirect holding dengan sistem atau struktur father, son, and grandson. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.